Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota Network. Kali ini saya sedang berada di kantor pusat Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Di sini kita akan berbincang dengan Ketua Basnas, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad. Kita akan mengupas sisi lain Profesor Nur Ahmad ini. Selain kita ingin tahu Basnas ini tugasnya seperti apa dan bagaimana mereka melayani atau mendistribusikan zakat-zakat kepada masyarakat. Saksikan terus tayangan ini. Profesor Dr. Haji Nur Ahmad MA atau yang akrab disapa dengan Pak Kiai Nur Ahmad, lahir di Kudus 10 Februari 1957. Ia resmi menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI periode 2020 hingga 2025. Ia dibesarkan oleh keluarga yang kental akan agama. Dirinya pun menempuh pendidikan di pesantren Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Awal karirnya dimulai sejak 1993 hingga 2001, yakni menjadi dosen IAIN Wali Songo. Kemudian ayah 5 anak ini sempat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan kemudian pensiun dari dunia politik di tahun 2019. Tidak hanya dipercaya sebagai Ketua Basnas saja, hingga saat ini pun ia juga tengah menjalankan tugasnya menjadi Ketua BWI Jawa Tengah, Ketua Umum Yayasan Wahid Hashim, Ketua Umum Yayasan Nazir Wakaf Masjid Semarang, Ketua Lembaga Pembangunan Tilawatil Quran Jawa Tengah, Ketua DPP Masjid Agung Jawa Tengah, dan Ketua Hikmah Asmaul Husna. Bagaimana kisah Kiai Nur Ahmad hingga bisa menjadi Ketua Basnas? Saksikan selengkapnya dalam program Anterin Warta Kota. Ya, Sobat WK dan pemirsa Tribun Network, saya sudah berada semobil bersama Ketua Basnas, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa satu mobil yang cukup asik gini. Unik ya Pak, ini belum pernah ya, jangan-jangan baru pertama nih. Belum, ini baru pertama kali. Siap. Ya, cukup benar. Jadi kita pengen mengupas lebih dalam lah istilahnya profil Pak Kiai ini. Ya, Nah, silakan aja asal tidak terlalu dalam. Pak Kiai. Ya. Nah, ini kan Bapak memimpin Basnas ya. Basnas dari 2020 dan sampai insya Allah 2025. Ya. Nah, ini bisa diceritakan nggak sih Pak, profil Bapak ini lahir di mana? Yang kita tahu ya Bapak pernah jadi rektor, Ya. dosen rektor, ketua anggota DPRD, anggota DPR, ketua MUI. Nah, itu bisa Ternyata diceritakan. lebih tahu. Perjalanannya Pak dari awal nih. Iya, alhamdulillah. Jadi saya lahir di Kudus tanggal 10 Februari 1957. Ya. Jadi sudah 64 tahun yang lalu, sudah cukup tua kan. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami telah menempuh berbagai macam perjalanan. Terutama sekali ya tentu kami mengawalinya dari Kudus, di pesantren, di sekolah madrasah diniyah, sanawiyah, aliyah, kemudian perguruan tinggi di Semarang, IAIN Wali Songo waktu itu, Fakultas Syariah. Kemudian kami lanjutkan S2 di Sunan Kalijogo dan S3 juga di Sunan Kalijogo. Nah, dari situ kemudian kami pernah menjadi dosen di IAIN Wali Songo dari tahun 83 sampai tahun 2001. Tapi kemudian kami harus mengundurkan diri karena terlibat di politik. Menjadi anggota DPRD di Jawa Tengah sampai 2,5 periode karena waktu itu ada periode yang harus hanya separuh saja. Nah, dari situ pula waktu itu kami kemudian masih ditugasi oleh teman-teman untuk mendirikan dan sekaligus menjadi rektor di Universitas Wahid Hasim. Jadi tahun 2000
bahkan kemudian sampai berlanjut keterusan sampai dengan tahun 2015 karena di tahun 2015 itu kami juga harus konsentrasi di Jakarta karena kami terpilih menjadi anggota DPR RI 2014 atau periode 2014-2019. Disitulah maka sudah kelihatan sekali bagaimana perjalanan kami mulai dari bawah, dari desa, kemudian sampai ke kota, sampai ke Jakarta. Di Jakarta kami juga sibuk di beberapa organisasi, terutama waktu itu kami memegang sebagai ketua LPTNU, Lembaga Pengembangan Perguruan Tinggi NU Nahdlatul Ulama PBNU, dan kemudian sampai 2 periode yang semula APTINU, Asosiasi Perguruan Tinggi NU, yang sekaligus juga menjadi Ketua Asosiasi Rektor-Rektor NU se-Indonesia. Disitulah kemudian kami juga masih di Majelis Ulama Indonesia. Saat tahun 2010 kami masuk di Majelis Ulama Indonesia sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, kemudian 2015 sampai dengan 2019 kami menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di 2025 ini kami menjadi salah seorang ketua MUI pusat. Jadi di 2010 sampai 2015 kami di pengurus harian, di wakil sekjen, tapi kemudian 2015 sampai 2020 kami di Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan sekarang ini periode 2020-2025 menjadi salah seorang ketua. Memang dari situ perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kami memang senang untuk berorganisasi, senang menggalang dan membantu orang. Syukur nanti bisa ada kegiatan-kegiatan yang memang ada hasilnya, sehingga itulah salah satu kepuasan kami. Nah, bicara masa kecil dulu nih Pak, latar belakang keluarga memang ayah santri juga atau ya, ya santri, bu juga santri, minimal mereka adalah orang-orang yang memang telah mengarahkan kami untuk bisa bergelut di kehidupan santri dan dimasukkan dalam satu komunitas yang memang di situ komunitasnya komunitas santri, sehingga dengan demikian yang itu yang sekaligus juga membentuk kami dari kecil sampai sekarang ini. Berarti semua Pak Kiai berapa bersaudara? 5 bersaudara. Pak Kiai anak pertama. Nah, itu adik-adik semua pesantren juga Pak? Ada juga yang pedagang. Mereka atau orang tua kami juga memberikan kebebasan kepada kami, kepada keluarga, termasuk juga kepada adik-adik. Ada yang menjadi pegawai negeri di Pemkot Semarang, ada yang menjadi pegawai negeri di Kemenak. Yang menjadi apa, politisi? Betul. Cuma ya itu mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2019. Setelah itu kami keluar dari dunia persilatan politik di Indonesia, karena waktu itu kami juga memang sudah merasa bosan di politik, sehingga kami harus konsentrasi kembali kepada habitat kesantrian, habitat yang konsentrasi betul di bidang keagamaan. Yang kebetulan pada tahun 2019 akhir ada pendaftaran di Basnas, dan kami secara sengaja mendaftar di Basnas. Tapi waktu kami mendaftar di Basnas, kami memang sudah keluar dari, saya sudah keluar dari politik, sudah mengundurkan diri kan. Saya tidak tahu waktu itu saya punya
niat kuat untuk mengundurkan diri dan tidak mau dicalonkan lagi, karena waktu itu juga masih dipercaya untuk dicalonkan kembali. Tapi kami mohon izin, mohon maaf kepada pimpinan partai pada saat itu, karena memang kami akan konsentrasi full di bidang keagamaan. Waktu itu ditanya, apa yang mau dilakukan? Banyaklah, saya punya kampus, saya punya pesantren, saya juga mengurus masjid, sehingga insya Allah akan banyak yang kami lakukan. Karena seperti yang sudah saya ceritakan tadi, meskipun saya tidak menjadi rektor, saat sekarang ini saya juga menjadi ketua yayasan di Universitas Wahid Hasyim dan masih menjadi ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, yang itu juga kami menjadi pengurus di situ sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ini. Yang juga menjadi perhatian kami adalah kami juga mengurusi tanah-tanah wakaf yang ada di Kota Semarang, karena saya juga menjadi ketua Nandir Bondo Masjid Agung Kota Semarang, yang jumlah tanahnya itu ratusan hektar, sehingga kami juga harus konsentrasi menangani itu semuanya. Nah, dari situ maka kegiatan-kegiatan keagamaan yang tadi saya ceritakan memang cukup banyak dan cukup padat. Meskipun itu kegiatan yang umumnya adalah kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Banyak juga ya Pak Kiai. Ya, memang itu bagian dari apa yang saya harus kerjakan. Nah, bicara tadi masih soal masa kecil, ketika dari anak-anak terus bertumbuh, itu apa sih yang ditanamkan orang tua? Apa menargetkan anak-anaknya menjadi apalah gitu? Ya, orang tua saya hanya pesan, pokoknya jadi orang baik dan berbuat baik kepada semua orang. Jadi itu yang kami pegangi betul, menjadi orang baik dan berbuat baik kepada semua orang. Penerjemahnya kan panjang sekali. Benar, Pak. Nah, dari situ pula saya sendiri kemudian melakukan introspeksi, sekaligus juga melakukan persiapan menjadi orang baik itu yang seperti apa sih itu. Makanya baik secara intelektual, baik secara moral, baik secara tindakan. Itu yang saya lakukan, sehingga persiapan semacam itu memang itu yang kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik dan bisa berbuat baik kepada banyak orang. Ya. Ini kalau dilihat latar belakang pendidikannya Pak Kiai, S1, S2, S3, pernah nggak mengalami kesulitan finansial sih Pak di keluarga? Atau itu tadi pendidikan diraih ya karena beasiswa? Ya, kebanyakan saya beasiswa S2, S3-nya beasiswa. Kemudian pada waktu kami S1 banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kami lakukan, tapi waktu itu kami masih bisa menjadi ketua Dewan Mahasiswa, ketua Senat Mahasiswa Fakultas, kemudian setelah itu ketua Dewan Mahasiswa di IAIN Wali Songo yang kemudian menjadi BEM itu. Nah, dari situ kami masih bisa sempat pada saat itu mengajar privat Al-Quran pada anak-anak kecil. Sehingga itu dipanggil ke rumah biasa? Ya, saya ke rumah, panggil ke rumah untuk mengajar privat, yang itu juga ada bisarohnya cukup lumayan lah untuk bisa membantu kegiatan saya. Tetapi intinya bukan persoalan bisarohnya, tetapi persoalan bagaimana apa yang saya punya pada waktu itu tapi tidak menyita waktu adalah mengajar Al-Quran, daripada saya juga hanya belajar sendiri atau tadarus sendiri. Maka saya gunakan tadarus setelah maghrib itu, biasanya setelah maghrib saya mengajar anak-anak sekaligus kami juga tadarus. Nah, itu yang kami lakukan pada saat kami S1.
Berarti udah lepas ya Pak dari orang tua istilahnya biaya itu? Orang tua tetap perhatian. Oke. Ya, yang saya lakukan adalah untuk menunjang kegiatan yang di situ cukup bermanfaat bagi kegiatan kami yang memang waktu itu sangat banyak. Koordinasi dengan teman-teman, ya anak-anak muda lah waktu itu, sehingga membutuhkan kegiatan yang cukup banyak dan ditunjang dengan bensin yang cukup. Pak Kiai naik apa? Naik motor? Naik sepeda? Apa Naik sih? motor waktu itu. Apa motor pertamanya tuh Pak? Pertama jelas sepeda ya. Setelah itu saya bisa beli motor. Kemudian setelah menjadi pimpinan mahasiswa, memang ada motor yang disediakan oleh kampus pada saat itu. Nah, dari situ pula saya merasa mungkin ini bagian dari kehidupan saya, di mana kami harus bisa menggabungkan antara kegiatan-kegiatan keagamaan, keorganisasian, dan tentu saja adalah keumatan dan keilmuan. Pokoknya campur, berjalan bersama. Saya tidak berpikir mau jadi apa atau akan seperti apa, tetapi saya tadi hanya berpikir apa yang sudah dipesankan orang tua, menjadi orang baik dan berbuat baik kepada banyak orang itu. Orang tua masih ada Pak Kiai? Sudah meninggal, sudah lama meninggal, sudah dua-duanya. Beliau meninggal di waktu umur yang mungkin belum terlalu tua, sekitar 54, 56 itu. Ya. Nah, Pak Kiai sudah banyak melalui perjalanan karir. Ada dinamika yang paling berkesan nggak sejauh ini Pak Kiai? Ya, kami melakukan kegiatan itu kan dalam proses di mana perpolitikan juga berjalan yang cukup dinamis kan pada saat itu. Baik itu pada waktu mahasiswa sampai dengan saat sekarang ini saya menggeluti di bidang politik. Memang yang kami rasakan bahwa perjuangan apapun lewat apapun itu harus ada kesungguhan dan ada satu konsentrasi pegangan apa yang akan diperjuangkan itu. Nah, dari situ pula maka saya merasa bahwa apa yang kami lakukan melalui berbagai macam jalur itu tetap ada manfaatnya, tetap saya merasa bahwa di situ diperlukan. Artinya apa? Jangan merasa alergi terhadap politik. Politik apapun, dimanapun, partai apapun, itu manfaatnya insya Allah juga cukup besar asal ada konsentrasi untuk perjuangan. Demikian juga perjuangan saya mendirikan perguruan tinggi, tidak hanya di Semarang, tidak hanya di Universitas Fakih Hasim, tetapi juga di beberapa perguruan tinggi yang lain juga saya merasa bahwa itu adalah bagian dari perjuangan. Demikian juga pada saat kami harus membagi waktu yang sedemikian rupa dengan berbagai macam kegiatan yang bervariasi, itu juga merupakan satu tantangan dan keasikan tersendiri. Jadi artinya kami menikmati betul apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan, tanpa saya merasa kok ini nampaknya bertentangan dengan ini, nampaknya bertentangan. Saya merasa bahwa ini adalah bagian dari variasi kehidupan yang saya harus jalankan bersama-sama. Memang ada yang mengatakan, ini semua kegiatan kok diikuti, kok seperti halnya tidak pernah di rumah, kok seperti hanya tidak berkonsentrasi untuk keluarga dan lain sebagainya. Ya, saya menyadari betul ada kritikan semacam itu, tetapi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini adalah dalam rangka untuk kebaikan semua umat, sehingga saya percaya betul kalau saya berbuat baik, insya Allah saya juga
akan menjadi orang baik, karena otomatis begitu saya berbuat baik, saya sendiri juga ingin menjaga diri. Dan dari situ saya punya keyakinan betul, sampai sekarang saya masih punya keyakinan betul, insya Allah keluarga juga akan jadi baik. Itu yang saya yakini, sehingga saya tidak pernah merasa khawatir akan jadi apa, keluarga saya akan jadi apa, itu tidak pernah ada kekhawatiran semacam itu. Selagi kita bertujuan baik, insya Allah Allah juga akan memberikan kebaikan kepada keluarga saya. Itu yang saya yakini bersama. Demikian juga asal saya berbuat baik, maka insya Allah semua pekerjaan juga akan didukung oleh orang-orang baik. Sehingga dalam memimpin organisasi yang demikian banyak, dalam melakukan kegiatan yang demikian banyak, saya tidak pernah merasa khawatir nanti akan seperti apa, karena saya tidak pernah merasa punya satu cara atau strategi taktik untuk menjelekkan orang atau menjadikan orang jelek. Karena itu itu betul-betul dipesankan oleh orang tua saya, jangan pernah menjelekkan orang dan menjadikan orang itu menjadi jelek. Yang tadi kami rasakan betul bagaimana untuk bisa berbuat sebaik-baiknya kepada orang lain itu, sehingga otomatis kami hindari betul misalnya ada orang yang ingin menjelekan orang, kami hindari betul. Apalagi kalau di dunia politik itu kan seringkali terjadi isu counter isu, ada terjadi blacklist, ada kampanye black campaign dan lain sebagainya. Itu kami hindari betul. Kami tidak pernah melakukan hal semacam itu, karena berarti kalau saya melakukan itu menabrak pesan dari orang tua. Pak Kiai dari partai apa sih waktu jadi? Golkar. Oh, Golkar. Ya. Oke. Nah, tadi bicara soal membagi waktu dan menjelaskan ke keluarga, mungkin tadi yang bagian itu ya. Oke, menjelaskan ya kita hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Iya. Itu komplainnya sering Pak Kiai? Ya, sering komplain, tapi mereka pada akhirnya paham betul bahwa dengan begitu mereka juga bisa merasakan apa yang saya lakukan adalah untuk mereka juga, sehingga doa bersama. Kami kalau di rumah masih selalu, mohon maaf ya, sholat berjamaah pasti, sholat subuh terutama itu pasti kami berjamaah. Syukur kami bisa tahajud bareng, kemudian sampai pada menjelang subuh itu yang kami lakukan secara berjamaah. Dan itu waktu indah kami dengan keluarga di situ. Jadi kira-kira kalau sekarang ya mungkin jam 3 sampai subuh gitulah. Pada anak-anak masih kecil-kecil kan indah sekali itu waktu emas saya dengan keluarga, sehingga walaupun kami sibuk seperti apapun juga pertemuan dengan keluarga itu ada di situ, minimal menjelang subuh dan sampai jamaah sholat subuh. Karena setelah itu punya aktivitas masing-masing. Punya aktivitas masing-masing. Ya. Itu kebiasaan itu masih sampai sekarang nih? Okay. Alhamdulillah masih, walaupun sekarang kan sudah punya keluarga kan, anak-anak itu. Karena 5-5-nya itu alhamdulillah dokter. Alhamdulillah. Dan sudah pada ngambil spesialis, yang 3 sudah berkeluarga, yang 2 sudah mau lulus, sudah lulus, yang 1 sudah mau lulus juga sebagai dokter, sehingga sudah besar-besar semuanya, dan mereka juga sudah mandiri, sehingga kegiatan sholat jamaah subuh itu hanya diikuti oleh anak-anak saya yang paling kecil. Itu kalau pas saya di Semarang, kalau pas di Jakarta ya enggak. Oh, keluarga di Semarang? Di Semarang, keluarga di Semarang. Ini yang kita tuju rumah Jakarta. Oh, Jakarta. Kami punya rumah walaupun kecil. Sama istri di sini? Atau? Kebetulan istri lagi ke sini, tapi biasanya di Semarang. Oh, oke. Karena kami setiap minggu masih ke Semarang, ngurus masjid, ngurus tanah-tanah wakaf tersebut, masih ngurus perguruan tinggi,
yang di situ juga ada pesantrennya, sehingga kami juga harus konsentrasi di situ. Kami juga sedang mendirikan sebuah pesantren untuk anak-anak yatim yang ada di rumah di Semarang sana. Oke. Nah, sekarang anak-anak udah besar, udah punya jalannya masing-masing. Seorang kiai itu membesarkan anaknya seperti apa sih, Pak? Maksudnya? Kami memberikan kebebasan, terserah mau jadi apa. Yang terpenting yang saya tanamkan seperti yang ditanamkan oleh orang tua, menjadi orang baik dan berbuat baik kepada banyak orang. Nah, itu yang kemudian mereka memilih sendiri-sendiri menjadi dokter-dokter semuanya. Ya. Kami juga tidak memaksa, terserah kepada mereka pilihannya seperti apa untuk menjadi masa depannya mereka sendiri-sendiri. Yang terpenting apapun profesinya, ilmunya, bagaimana dia itu bisa membawa dirinya menjadi orang baik dan bisa berbuat baik pada banyak orang. Oke. Nah, terakhir di sesi ini Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai membentengi diri untuk terhindar dari hal-hal yang ketika berkuasa seorang pejabat rawan terpleset, seperti misalnya maaf Pak Kiai, korupsi. Iya. Ya tentu seorang Pak Kiai akan menggunakan apa ya, landasan agamanya, tapi bagaimana membentengi diri itu, karena itu kan sesuatu yang saya ini selalu terngiang dengan 3 hal yang menjadi acuan saya yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu kan selalu cinta kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu yang jelas. Jadi kami mencoba untuk berbuat baik, bersayanglah kepada semua anggota, sehingga dengan demikian kalau saya berbuat salah juga akan ada yang mengingatkan. Yang kedua, kami juga terngiang dengan ayat Allah yang menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada di Rasulullah ada contoh yang bagus, yaitu bagi orang yang mengharap akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya memang berusaha ya entah diterima atau tidak, selalu berusaha Allah anta maksudi waridho kematlubi. Ya, engkaulah tujuanku dan ridhomu yang kami cari. Itu yang selalu kami ungkapkan di hadapan Allah. Dari situ maka semua kegiatan yang kami lakukan dalam rangka untuk itu, kalau Allah itu berkenan. Yang kedua, liman kana yarju wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir itu kami artikan sebagai satu filter, bahwa semua perbuatan yang kami lakukan pasti akan ada balasannya di yaumul akhir nanti, sehingga baik dan buruk perbuatan saya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian yang filter yang terakhir wa dzakarallaha katsira, yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu filter kami, sehingga orang yang berzikir kepada Allah insya Allah juga mau berbuat jelek juga akan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, zikir kami baik itu zikir sir ataupun zikir jar selalu saya lakukan, baik itu terucap ataupun dalam hati, insya Allah saya lakukan. Itulah sehingga saya juga mencoba untuk menerjemahkan ayat Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik. Artinya bahwa di situ saya berusaha untuk berbuat baik, sehingga kalau ada apa-apa juga bermusyawarah dengan teman-teman. Maka di Basnas saya senang sekali, karena dengan demikian kami bisa menentukan segala sesuatunya berdasarkan pada musyawarah, sehingga kolektif kolegial berjalan. Kami di semua organisasi juga demikian, di kampus, di masjid juga selalu demikian. Jadi apa yang saya lakukan adalah mari kita kerja bersama dan kemudian kita kerjakan bersama-sama dari semua keputusan yang kita lakukan itu. Itu prinsip-prinsip kami, sehingga
saling memaafkan, wasyawiruhum fil amr, juga kita saling memaafkan, kita saling memaafkan. Kalau ada apa-apa, saya tidak pernah merasa jengkel, tidak pernah merasa sakit hati atau marah. Saya hindari marah itu, walaupun kadang-kadang marah, tetapi sebenarnya saya hindari betul marah, karena kami juga sadar betul bahwa kemarahan tidak ada artinya apa-apa. Untuk menyelesaikan sebuah persoalan juga tidak akan selesai kan, dengan kemarahan tersebut. Sehingga kami memang menghindari jalan itu. Dari situlah saya berharap supaya semua orang kemudian juga melindungi saya, mengingatkan saya kalau saya berbuat jelek. Nah, dari situ apa yang dipesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipesankan orang tua, bisa kami jalankan, menjadi orang baik dan berbuat baik pada banyak orang. Sehingga kalau dengan filter-filter semacam itu saya berbuat jelek, berarti ada orang lain yang mengingatkan. Itu harapan saya. Alhamdulillah. Iya. Pak Kiai. Ini sudah hampir sampai rumah. Jangan lupa subscribe ya.